Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya, karena selalu ada video terbaru yang menghibur dan menginspirasi setiap harinya. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, aku ingin bercerita tentang Abu Nawas dan Menteri Raja yang cemburu. Mengapa sang menteri bisa cemburu kepada Abu Nawas? Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Saat itu Abu Nawas berprofesi sebagai pedagang minyak wangi di pasar. Ia terkenal sebagai sosok yang ramah kepada pembeli dan sering menghibur orang dengan cerita jenakanya. Hal inilah yang membuat dirinya banyak disukai orang-orang, sehingga dirinya menjadi dikenal banyak masyarakat luas. Seringnya menjadi buah bibir di masyarakat, kabar tentang Abu Nawas akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Karena Baginda merasa penasaran, kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Prajurit, bawa Abu Nawas kemari dan suruh menghadapku. Prajurit itu pun segera pergi untuk menemui Abu Nawas di pasar tempat dia berjualan. Hai Abu Nawas, kamu diperintahkan Paduka untuk menghadapnya sekarang. Abu Nawas sempat terkejut karena selama ini dia belum pernah menginjakkan kakinya ke istana. Dengan perasaan gugup, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Apakah kamu yang bernama Abu Nawas? Benar, hamba adalah Abu Nawas Paduka Raja. Katanya kamu pandai bercerita. Coba, ceritakan kisah yang membuatku terhibur. Abu Nawas langsung menceritakan kisah-kisah yang membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja senang dan akan mempekerjakan Abu Nawas. Abu Nawas, besok kamu tidak perlu jualan minyak wangi lagi di pasar. Mulai sekarang, engkau bekerja untukku. Ampun Paduka Raja, kalau boleh tahu, pekerjaan apakah yang hendak Paduka berikan? Kamu saya angkat menjadi pelayan istana. Kerjamu memberikan minuman untuk para tamuku, dan sekalian, kamu ceritakan kisah-kisah jenakamu. Baik Paduka yang mulia. Abu Nawas kemudian pulang ke rumah. Kabar menggembirakan tersebut kemudian diceritakan Abu Nawas kepada istrinya. Wahai istriku, besok aku sudah tidak lagi jualan minyak wangi karena aku sekarang diangkat menjadi pelayan istana. Istri Abu Nawas merasa sangat bahagia mendengar kabar itu. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan memakai jubah terbaik yang dimilikinya. Saat tiba di istana, ternyata Baginda Raja sudah duduk bersama para tamunya. Ia juga dengan sigap membagikan minuman untuk para tamu Baginda Raja. Kemudian dia duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan beberapa kisah jenaka. Baginda Raja dan para tamunya seketika terbahak-bahak. Sang Raja pun sangat terhibur dengan kisah yang diceritakan Abu Nawas. Saat waktu menjelang sore, jam kerja Abu Nawas telah selesai. Dia pamit pulang ke rumah dan Baginda pun memberikan sejumlah uang sebagai upahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk waktu yang cukup lama. Sampai pada suatu hari, salah satu menteri istana ada yang cemburu kepadanya karena kedekatan dengan Baginda Raja. Seperti biasa setelah waktu sore tiba, saatnya pulang bagi Abu Nawas dari istana. Baginda Raja memberi upah yang lumayan banyak kepada Abu Nawas di hari itu. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Abu Nawas diikuti oleh menteri yang tidak suka kepadanya. Hai Abu Nawas, tunggu sebentar. Ada yang mau aku bicarakan. Ada apa Tuan Menteri? Apakah kau tahu? Baginda Raja itu sangat terganggu dengan bau mulutmu Abu Nawas. Maaf Tuan Menteri,
hamba tidak menyadarinya. Apakah Tuan Menteri tahu solusinya? Mudah saja Abu Nawas. Saat kau bercerita di hadapan raja, lebih baik kau tutupi mulutmu dengan tangan. Baiklah, hamba mengerti Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Menteri atas sarannya. Pada esok harinya, Abu Nawas bercerita di hadapan raja dan para tamunya dengan menutupi mulutnya menggunakan tangan. Baginda raja menjadi tersinggung, begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, Baginda raja bertanya kepada menteri yang tidak suka kepada Abu Nawas. Aku tidak suka dengan sikap Abu Nawas hari ini. Membuatku tersinggung, terlebih dilakukan di hadapan para tamuku. Memangnya apa yang dilakukan Abu Nawas, Paduka? Sejak tadi jika dia bercerita, selalu menutupi mulutnya dengan tangan. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba tahu kenapa Abu Nawas berbuat demikian, tapi hamba takut Paduka marah. Apa itu? Katakan saja, aku tidak akan marah kepadamu. Kemarin saat pulang, Abu Nawas bilang kepada saya, katanya dia sangat terganggu dengan bau mulut Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, sudah berani menghinaku. Besok akan aku beri dia pelajaran. Pada esok harinya, Abu Nawas datang ke istana. Baginda Raja langsung menghadangnya. Hai Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga, berikan kado ini ke rumah Tuan Ali. Baik Paduka yang mulia. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun, dan penuh dengan rasa tanggung jawab, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Dia pun pergi meninggalkan istana untuk melakukan tugasnya. Tapi saat di pintu gerbang, Abu Nawas berpapasan dengan menteri yang sangat membencinya. Mau kemana Abu Nawas? Dan apa yang kau bawa itu? Hamba diperintah Paduka memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali. Hadiah? Aneh sekali Paduka Raja. Padahal kemarin Paduka sangat marah kepada Abu Nawas. Tapi kenapa malah ia dipercaya memberikan kado hadiah? Gumam sang menteri dalam hatinya. Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarkan kadonya. Jangan Tuan Menteri, nanti hamba dimarahi oleh Paduka Raja. Abu Nawas, aku lebih berhak daripada kamu untuk melakukan tugas ini. Sang menteri langsung merebut kado yang ada di tangan Abu Nawas. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi dia tidak bisa. Maka dia pun memilih untuk pulang ke rumah, sementara sang menteri merasa sangat senang. Pasti Tuan Ali akan memberikan hadiah sebagai imbalan atas kado ini, gumam sang menteri dalam hatinya. Setelah tiba di rumah Tuan Ali, sang menteri segera memberikan kadonya. Tuan Ali, ini ada hadiah kado dari Paduka Raja. Oh, terima kasih. Setelah Tuan Ali masuk ke dalam rumah, dia membuka kado hadiahnya. Ternyata isinya buah-buahan dan di sampingnya terselip surat dari Baginda Raja. Surat tersebut berbunyi bahwa orang yang memberikan kado ini supaya dipenjara sebulan dan dihukum cambuk 100 kali. Ternyata Tuan Ali adalah algojo kerajaan. Ia pun dengan sigap menangkap sang menteri dan mencambuknya 100 kali. Kemudian memasukkannya ke dalam penjara. Pada esok harinya, Abu Nawas seperti biasa datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Sang raja terkejut dengan kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas, bukankah aku menyuruhmu untuk mengantarkan kado hadiah untuk Tuan Ali? Benar Paduka yang mulia. Lalu, kenapa kamu masih di sini? Atau jangan-jangan kamu tidak mengantarkan kado tersebut? Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh sang menteri, dan hamba tidak berani melawannya. Sejenak Baginda Raja terdiam dan menjadi heran. Bukankah menteri itu yang memberitahu jika Abu Nawas tidak suka dengan bau mulutku? Gumam Baginda Raja dalam hatinya. Oh iya Abu Nawas, saya ingin tahu
Kenapa kemarin kamu bercerita dengan menutupi mulutmu?" "Ampun Paduka Yang Mulia," kata Menteri Paduka. "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut hamba. Oleh sebab itu hamba menutupi mulut hamba. Hamba tidak ingin Paduka merasa tidak nyaman atas bau mulut hamba." Baginda Raja menjadi heran dengan pengakuan Abu Nawas karena berbeda dengan apa yang ia dengar dari menterinya. "Oh, jadi menteriku mencoba memfitnah Abu Nawas, tapi dia mendapatkan balasannya. Allah memang sangat adil kepada hambanya," gumam Baginda Raja dalam hatinya. "Berarti bukan kamu yang mengantarkannya, Abu Nawas?" "Ampun Paduka, hamba memang bersalah, tapi hamba tidak kuasa melawan, sebab Menteri Paduka merebutnya dengan paksa. Apalagi saat dia bilang, jika dia yang lebih pantas dan berhak mengantarkan kadonya." "Yang dikatakan menteriku itu memang benar, Abu Nawas. Dia lebih berhak dan lebih pantas mendapatkannya." Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.